Hai, balik lagi di kelas strategi algoritma dengan saya Gia Wulandari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dynamic programming. Untuk video dynamic programming ini sendiri akan terbagi menjadi 3 bagian. Pada video ini kita akan membahas tentang definisi umum dan juga salah satu contoh sederhana dari dynamic programming yaitu Fibonacci. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan membahas binomial coefficient dan juga discrete knapsack problem. Dan untuk video yang ketiga kita akan membahas permasalahan penukaran koin dan juga traveling salesperson problem dengan menggunakan dynamic programming tentunya. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk video kali ini kita akan membahas definisi umum dan juga contoh sederhana yaitu terkait bilangan Fibonacci. Dynamic programming adalah suatu teknik pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan atau stage. Di sini kata programming dalam dynamic programming itu bukan berasal dari pemrograman as in coding, tapi berasal dari perencanaan. Sedangkan kata dynamic sendiri itu menggambarkan metode pencarian solusi yang menggunakan tabel dan tabelnya itu dapat berkembang. Jadi kita isi satu per satu sedemikian sehingga tabel tersebut menjadi berkembang. Atau kita bisa sebut tabel itu bersifat dinamis. Dalam penggunaannya, dynamic programming itu membagi masalah menjadi beberapa submasalah. Kemudian kita mencari solusi dari submasalah yang kecil terlebih dahulu dan simpan hasilnya. Nah, dalam hal membagi masalah menjadi beberapa submasalah, mungkin kalian akan teringat pada divide and conquer. Nah, bedanya divide and conquer dan dynamic programming ini, pada divide and conquer kita menyelesaikan submasalah secara independen. Sedangkan untuk dynamic programming, kita menyelesaikan submasalah secara dependen. Dalam artian, solusi dari satu submasalah itu bisa digunakan untuk menyelesaikan solusi dari submasalah yang lainnya. Jadi, pembagian submasalahnya sendiri itu biasanya bersifat overlapping. Jadi, satu elemen pada satu submasalah itu bisa jadi elemen pada submasalah yang lainnya juga. Kemudian, dynamic programming juga dapat digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan optimasi, seperti halnya greedy. Tapi kalau di greedy, kita hanya menghasilkan satu rangkaian keputusan. Jadi kan pada setiap tahap kita mengambil satu keputusan. Kemudian untuk dynamic programming, kita bisa memiliki lebih dari satu rangkaian keputusan yang dipertimbangkan, karena dia mempertimbangkan keputusan-keputusan lain juga yang mungkin mempengaruhi apa yang kita butuhkan dalam pemecahan solusi. Dynamic programming sendiri itu dapat dikerjakan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama disebut bottom up approach dan yang kedua disebut top down approach. Kalau dalam bottom up approach kita menyelesaikan permasalahan yang kecil terlebih dahulu atau yang mempunyai indeks yang kecil terlebih dahulu, dan yang terakhir kita menyelesaikan permasalahan yang paling besar atau mempunyai indeks yang paling besar. Sedangkan untuk top down kita menyelesaikan permasalahan kita berusaha menyelesaikan permasalahan yang paling besar dulu, atau dalam kata lain yang mempunyai indeks yang paling besar terlebih dahulu, baru kemudian kita melihat satu persatu ke indeks yang lebih kecil. Dalam membentuk algoritma dynamic programming, kita harus mendefinisikan secara rekursif solusi permasalahan. Atau dengan kata lain, mendefinisikan hubungan solusi dari satu tahap dengan tahap sebelumnya. Ini yang paling penting dalam dynamic programming. Dan yang kedua, kita harus menghitung solusi baik secara bottom up ataupun top down. Dan kalau diperlukan, kita perlu merekonstruksi solusi yang kita punya. Seperti yang tadi saya bilang, dynamic programming itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Tapi tidak semua permasalahan optimasi itu dapat diselesaikan dengan dynamic programming.
Suatu masalah optimasi dapat diselesaikan dengan dynamic programming jika pada masalah tersebut berlaku prinsip optimalitas, di mana prinsip optimalitas ini dikatakan berlaku pada suatu permasalahan kalau solusi optimal dari suatu masalah selalu mengandung solusi optimal dari semua submasalah. Contohnya misalkan kalau kita berbicara tentang permasalahan lintasan terpendek atau shortest path. Jadi kalau misalnya saya punya path dari VI ke VJ yang melewati beberapa titik, dan path yang saya punya di sini itu adalah shortest path. Kalau saya punya lintasan seperti itu, maka kalau saya ambil sebagian lintasannya, maka let's say saya bagi di titik VK, maka lintasan yang saya punya di sini itu adalah lintasan terpendek dari VI ke VK. Dan apa yang saya punya di sini itu adalah lintasan terpendek dari VK ke VJ. Okay? Jadi intinya prinsip optimalitas ini berlaku pada suatu permasalahan kalau solusi dari submasalahnya itu akan menjadi bagian dari solusi masalah yang lebih besar. Atau dengan kata lain, kalau misalnya saya punya solusi dari masalah yang lebih besar, maka kalau saya ambil sebagian kecilnya saja, maka dia adalah solusi dari permasalahan yang kecil tersebut. Oke, kita langsung lanjut ke contoh penggunaan dynamic programming. Di sini bukan untuk permasalahan optimalitas, tapi di sini kita akan mencoba menghitung Fibonacci dengan menggunakan dynamic programming. Oke, untuk Fibonacci number sendiri, mungkin kalian juga sudah familiar dengan ini. Jadi bilangan Fibonacci ke n itu dapat kita hitung dengan persamaan rekursif sebagai berikut. Jadi bilangan Fibonacci ke 0 adalah 0, bilangan Fibonacci pertama itu adalah 1, dan bilangan Fibonacci ke n untuk n lebih besar dari 1 itu adalah penjumlahan dari dua bilangan Fibonacci sebelumnya. Kalau misalnya kita selesaikan secara rekursif yang biasa, atau bisa disebut sebagai naif rekursif, kita untuk menghitung F5, kita akan menambahkan F4 dan juga F3. Kemudian untuk menghitung F4, kita akan menambahkan F3 dan juga F2. Untuk menghitung F3, kita akan menambahkan F2 dan juga F1. Dan seterusnya, untuk menghitung F3, kita menambahkan F2 dan F1. Untuk menghitung F2, kita menambahkan F1 dan F0. Untuk menghitung F2, di sini kita menambahkan F1 dan F0. Sedangkan untuk menghitung F1, kita tidak perlu menambahkan apapun karena dia merupakan basis dari rekursif yang kita punya yang bernilai 1. Oke, dan di sini kita sudah mempunyai F1 dan juga F0 yang merupakan basis dari rekursif juga. Nah, berarti kita tidak perlu menghitung mereka, kita cukup memanggil apa solusi dari F1 dan F0. Yaitu 1 dan 0 secara berturut-turut, sedangkan untuk F2 kita harus mengetahui F1 dan F0 terlebih dahulu. Dan karena F1 dan F0 itu adalah basis rekursif, kita bisa tahu apa nilainya. Dan dengan demikian kita bisa tahu apa itu F2, yaitu penjumlahan antara F1 dan F0. Kemudian saya bisa tahu F3, F2, F2, F1, dan seterusnya sampai F5. Nah, di sini kalau kita lihat, kita tadi mulai dari atas ke bawah. Dalam kata lain, kita menggunakan pendekatan top-down. Karena bisa kita lihat juga kita mulai dari indeks yang paling besar. Kemudian di sini kita terus-menerus melakukan pembagian masalah hingga kita menemukan basis rekursif. Tapi masalahnya di sini itu adalah kita sangat memungkinkan menghitung bilangan yang sama lebih dari satu kali. Seperti ini, F2 itu dihitung 3 kali. F3 kita hitung 2 kali. Jadi ini tidak efisien, karena kita menghitung bilangan yang sama lebih dari satu kali.
Pseudocode dari algoritma tadi itu bisa kita lihat di sini. Jadi intinya ini rekursif seperti biasa, naif rekursif. Kalau misalnya saya punya n 0 atau 1, maka saya langsung punya nilai f-nya, tapi kalau dia lebih besar dari 1, maka saya panggil fungsi rekursifnya tadi. Kalau kita lihat algoritma tadi, dia menggunakan pendekatan top down lagi karena dia bekerja dari akar pohon tersebut ke daunnya. Kemudian setiap submasalah dikerjakan secara independen. Kita tidak melihat solusi dari yang lainnya ketika kita menyelesaikan submasalah yang satu. Dan akibatnya permasalahan yang sama dapat dikerjakan lebih dari satu kali atau berulang. Sehingga kompleksitas waktunya itu cukup tinggi, yaitu Big O 2 pangkat N. Di sini kita tahu kalau dia adalah waktu untuk mencari nilai Fibonacci N-1. Ini adalah waktu yang digunakan untuk mencari bilangan Fibonacci N-2. Dan ini adalah waktu yang digunakan untuk menambahkan kedua bilangan Fibonacci tadi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan dynamic programming, misalkan kita lihat pendekatan bottom up. Dengan menggunakan dynamic programming, kita bisa menggunakan tabel, dan dimana untuk pendekatan bottom up, kita dapat mengisi tabel dengan indeks terendah terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa isi F0 terlebih dahulu, kemudian kita isi F1, dan seterusnya sampai kita mendapatkan F5. F0 sesuai dengan basis rekursif, kita dapatkan nilai 0. Bilangan Fibonacci ke-1 juga sesuai dengan basis rekursif, kita dapatkan nilai 1. F2 sesuai dengan persamaan rekursif yang kita punya, itu adalah penjumlahan dari dua bilangan Fibonacci sebelumnya, yaitu 0 dan 1. Penjumlahannya adalah 1. Untuk F3 kita tinggal jumlahkan 1 dan 1 menjadi 2. Untuk F4 kita jumlahkan 1 dan 2 menjadi 3. Dan untuk F5 kita jumlahkan 2 dan 3 sehingga kita dapatkan 5. Jadi untuk pseudocode-nya cukup sederhana. Kalau misalnya saya punya F0 atau F1, langsung saya kasih nilainya. Kalau misalnya dia lebih dari 2, maka saya fill the table, saya isi tabelnya satu persatu. Hingga akhirnya saya bisa mendapatkan nilai Fn. Kompleksitas waktunya sendiri di sini bisa kita lihat dari pseudocode-nya langsung. Kita hanya mempunyai satu loop, di mana loopnya itu bisa beriterasi sebanyak n-1 kali. Nah, karena itu kompleksitas waktunya adalah Big O N. Nah, sekarang kalau dengan pendekatan top down, sama kayak sebelumnya, kita mulai dari F5. Kemudian F5, untuk menghitung F5, kita memerlukan nilai F4 dan juga F3. Sekarang kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Untuk F4, saya ingin tahu nilai F4 terlebih dahulu. Untuk F4 itu kita dapatkan ketika kita mempunyai F3 dan juga F2. Untuk F3 kita dapatkan kalau kita mempunyai F2 dan F1. Kemudian untuk F2 kita dapatkan kalau kita punya F1 dan F0. Kita sudah punya F0 dan F1, yaitu basis dari rekursif yang kita punya yang bernilai 0 dan 1, sehingga kita dapat mempunyai nilai F2, yaitu 1. F1 juga itu termasuk basis rekursif, jadi kita bisa langsung tahu nilainya apa. Dan di sini karena kita tahu nilai F2 dan F1, maka kita akan tahu nilai F3 yaitu 2. Dan karena kita sudah punya nilai F2 di sini, maka untuk F2 yang kita punya di sini, kita cukup merecall apa yang kita punya di sini, apa yang telah kita compute sebelumnya. Seperti ini. Jadi bedanya dengan fungsi naif rekursif itu kita tidak perlu menghitung lagi F2 di sini, karena kita cukup merecall apa yang kita punya di hasil sebelumnya. Oke, jadi F2 sudah kita punya, yaitu 1, sehingga kita dapat menghitung F4 di sini, yaitu penjumlahan dari F3 dan F2, dan untuk F3 di sini kita tinggal merecall apa yang kita punya di sini. Jadi nilainya
F4 dan F3 telah kita punyai, sehingga F5 bisa kita dapatkan secara mudah. Dan di sini kompleksitas waktunya itu adalah big O(n) juga, karena di sini kalian bisa lihat apa yang perlu kita tambahkan itu hanya berada pada line ini aja. Sedangkan untuk untuk titik lainnya kita cukup merecall apa yang kita punya. Jadi di sini levelnya sendiri akan ada n level, sehingga kompleksitas waktunya adalah big O(n). Ini sedikit untuk pendekatan top-down pada penggunaan dynamic programming untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Jadi intinya di sini kita dapat menggunakan inisialisasi. Jadi kita inisialisasi tabel yang kita punya dengan -1. Yang artinya kita belum menghitung Fibonacci ke berapapun itu. Kemudian kita lakukan prosedur di mana kita cari bilangan Fibonacci ke n. Oke, di sini ada kesalahan, jadi harusnya saya ambil saya panggil fib n-1 dulu, dan juga fib n-2 terlebih dahulu, dan saya baru panggil f n-1 dan juga f n-2. Seperti ini. Oke, dan kemudian di sini kita update nilai n1 dan n2 terlebih dahulu dengan menggunakan prosedur yang ada, kemudian baru saya tambahkan ke nilai fn tersebut. Nah, intinya di pendekatan top-down pada dynamic programming itu agar solusi dari suatu masalah tidak dikerjakan lebih dari satu kali, maka dynamic programming menggunakan teknik yang disebut memoization, atau sering juga disebut sebagai fungsi memori. Nah, pada contoh Fibonacci di atas, memoization itu terlihat pada penyimpanan nilai -1 untuk bilangan Fibonacci yang belum dihitung. Jadi kalau misalnya kita udah menghitung suatu bilangan Fibonacci, maka dia akan bernilai positif, jadi kita tidak perlu menghitung nilai Fibonacci tersebut lagi. Oke, sampai situ saja video kali ini. Kita akan melanjutkan diskusi tentang dynamic programming ini di 2 video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.